Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara adam azim. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Nomor Islam Putri, dalam ini Ustaz Ahmad Jazuli, mudah-mudahan Allah melimpah rahmat kepadanya. Tak lupa juga salam hormat saya kepada para Dewan Guru, lebih khusus pembina kesantrian Madrasah Sanawiyah Nomor Islam Putri, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, cuma saya sebut satu orang barangkali, mungkin perlu tepuk tangan ini, yaitu Ibu Hajah Rosma, yang sangat aktif membina santriwati Sanawiyah Putri, juga membina para pemondok santriwati di Asrama Putri yang jumlahnya sangat banyak itu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang dapat dipetik manakala kita berada di alam akhir. Amin ya Allah. Para santriwati yang saya hormati, mudah-mudahan Allah melimpah rahmat kepada Anda semua. Dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal yang siogianya dan saya anggap penting untuk diketahui oleh semua pihak, lebih-lebih oleh para santriwati dan santri-santri lainnya yang berada di pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini, yaitu berkenaan pertama adalah lambang Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini, yang kalau Anda masuk di komplek ini tentu lambang ini pasti ada Anda temukan. Juga kita telah membuat masker itu yang ada lambang ini juga. Kita menerbitkan majalah dulu, ada lambang. Pelang-pelang lembaga pendidikan kita ada lambang. Nah, karena itu penting untuk diketahui apa sih yang menjadi arti penting dalam lambang itu. Berkenaan dengan ini saya ingin menyampaikan pertama dulu adalah bahwa lambang ini dibuat dalam proses waktu yang cukup lama, yaitu dari tanggal 2 sampai 18 Maret 1972. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lewat. Dan memang pada saat itu kita sedang mengadakan peringatan setengah abad Pondok Pesantren Raha ini. Karena sampai saat itu kita belum punya lambang yang resmi, maka dibentuklah panitia yang beranggotakan 19 orang yang terdiri daripada semua unsur lembaga pendidikan yang ada di Raha ini, dari Sanawiyah Putra Putri, Aliyah Putra Putri, Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, Tahdir Khusus Dini, PGHN 6 tahun, semuanya lembaga yang ada di sini diwakili untuk
duduk dalam panitia yang merancang dan memproses lambang raha ini. Dari 18 orang itu, 17 orang itu sampai sekarang yang masih hidup tinggal satu. Dan yang satu ini adalah seorang ilustrator, yaitu yang membuat gambar lambang itu, yaitu Ustaz Haji Abidin B, yang sudah senior, ya tuanya kayak saya juga. Jadi kalau kita melihat lambang ini, bagi saya pribadi, saya selalu ingat kepada Ustaz Haji Abidin, yang seluruhnya beliaulah yang membuat gambar ini, merancang gambar ini berdasarkan butir-butir yang ingin memberi makna kepada lambang ini yang dibuat oleh panitia 17 tersebut. Setelah lambang ini disepakati, dan sebelumnya disepakati dulu penamaan tentang pesantren ini, yang semula perguruan Islam Rasidiyah menjadi pesantren Rasidiyah Khalidiyah, menjadi pesantren Rasidiyah Khalidiyah. Dalam penelitian 9 itu bicarakan bahwa pesantren Rasidiyah Khalidiyah itu nisbah kepada dua orang tokoh waktu itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Rashid rahimahullahu ta'ala sebagai seorang muassis, dan yang kedua tokoh yang menjadi pengasuh, ketua dewan pengasuh, dan yang melakukan reformasi dan modernisasi pondok pesantren ini sehingga menjadi pesantren yang boleh dikata berciri salafiyah tradisional dan khalafiyah modern. Jadi kombinasi antara keduanya itu. Nah, lalu setelah makna yang akan dibuat di dalam lambang ini rumus oleh panitia 17, dan kemudian semua butir-butir yang memberi makna itu digambar dalam bentuk seperti ini. Nah, akhirnya panitia 17 itu berangkat ke Jakarta menemui Dr. Kiai Haji Khalid selaku ketua dewan pengasuh. Nah, karena beliau ini seorang pejabat negara, jadi tidak mudah untuk mendatangkan beliau, tapi kita yang datang ke sana. Nah, setelah disampaikan tentang pertama konsep nama dari menjadi Rasidiyah Khalidiyah yang oleh almarhum Kiai Haji Muttalib M disingkat menjadi Raha, Ra-nya itu Rasidiyah, Kha-nya itu Khalidiyah, oleh almarhum Dr. Kiai Haji Khalid, nama itu sangat disetujui beliau. Tetapi beliau ada catatan bahwa nisbah Rasidiyah Khalidiyah itu untuk Khalidiyahnya, kata beliau, jangan dulu kepada saya, karena saya masih hidup dan saya menjadi pejabat negara yang tugasnya nasional. Kecuali nanti kalau saya sudah wafat, ya bolehlah. Tetapi saya setuju nama itu tetap Rasidiyah Khalidiyah disingkat Raha. Untuk nisbah Khalidiyahnya itu dinisbahkan kepada Tuan Guru Haji Khalid di Tanggaulin, dengan alasan beliau walaupun Tuan Guru Haji Khalid ini tidak langsung mengajar di Raha, tetapi banyak ustaz-ustaz, guru-guru, mu'alim-mu'alim Raha ini yang berguru kepada beliau. Nah, sehingga dengan demikian bahwa sebutan Raha, singkatan dari Rasidiyah Khalidiyah itu nisbahnya itu kepada 3 orang. Pertama kepada Tuan Guru Haji Abdul Rashid, yang kedua kepada Tuan Guru Haji Khalid Tanggaulin, dan yang ketiga setelah Pak Idham itu wafat kepada Dr. Kiai Haji Khalid. Nah, lalu lambang ini akhirnya dibuat dengan berisi makna-makna yang tergambar pada lambang ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa
Lambang ini resmi berlaku mulai tanggal 18 Maret 1972. Panitia menghadap itu tanggal 17, tanggal 18 ini resmi. Yang pertama yang penting para santri ketahui adalah dasar lambang. Dasar lambang ini adalah perisai atau bentuknya bentuk gotek ini. Warnanya hijau muda, ini kelihatan hijau muda warnanya. Yang kedua, tepi dasar lambang berupa garis kuning yang diapit 2 garis hitam. Ini garis kuning diapit oleh 2 garis hitam. Adapun isi lambang pertama adalah Ka'bah, warna hitam dengan pintu dan kiswahnya yang berwarna kuning terletak di atas daripada lambang. Yang kedua, tali berpintal. Ini tali ini berpintal. Berpintal berbentuk bulatan yang tidak terikat. Warnanya hitam dan terletak di tengah-tengah dasar lambang. Ini. Yang ketiga, warna dasar di dalam lingkaran tali adalah kuning. Ini tali hitam tadi, ini warnanya dasarnya adalah kuning. Yang keempat, tulisan Raha. Sekali lagi, Raha singkatan daripada Rasidiyah Khalidiyah. Warnanya hijau, hijau tua, terletak di tengah-tengah lingkaran. Yang kelima, pancaran dari Raha ke sekelilingnya ada sinar putih. Ini sinar putih ini ada nih. Kemudian garis-garis kecil warna hitam sebanyak 32 garis. Ini ada garis-garis hitam. Kalau kita hitung ini 32. Yang keenam, 2 bulu angsa warna putih. Ini 2. Yang bersilang di bagian bawahnya terletak di sebelah kiri dan kanan tulisan Raha. Jadi berarti ini silang ini di tengahnya tulisan Raha. Yang ketujuh, teras putih bertingkat 3. Ini teras putih ini. Ada pertama satu batu besar, batu hitam. Yang kedua batu agak kecil, jumlahnya 9. Dan yang paling bawah ini batunya 22 buah. Ini nanti ada maknanya. Kemudian yang ke-8 ada setangkai melati. Ini melati ini. Berbunga 9 kuntum, warnanya putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan 15 lembar daun warna hijau tua. Ini ada daunnya nih. Kalau dihitung 19. Melati ini terletak di sebelah kiri lingkaran tali. Kalau kita lihat dari depan sebelah kiri, tapi kalau kita menghadap ke sana berarti sebelah kanan. Menuju ke atas, menuju ke atas. Yang ke-9, setangkai padi dengan 40 biji bulirnya ini. Ini padi kuning. Kalau dihitung 45. Melengkung ke arah kiri dengan teras tingkat kedua sebelah kanan menuju ke atas. Seperti melati menuju ke atas, ini juga menuju ke atas. Dan yang terakhir, tulisan Rasidiyah Khalidiyah warna hitam pada pita kuning yang melengkung ke atas terletak di bagian bawah dasar lambang. Ini dasar lambang ini. Ada pita kuning. Tulisan di sini ada Rasidiyah Khalidiyah. Kalau Rasidiyah ini kita bikin singkatannya menjadi Raha. Sekarang arti lambang. Pertama, dasar warna. Perisai adalah lambang ketahanan, kesanggupan, ulet, dan terampil. Ini perisai yang keseluruhan. Yang kedua, bentuk gotik. Ini bentuk gotik ini, kayak telabang. Adalah bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu bermakna bahwa Raha itu terletak di Hulu Sungai Utara. Yang ketiga, warna hijau muda berarti kesuburan. Ini seluruh isinya warna hijau muda berarti kesuburan,
kemakmuran, dan kelestarian. Itu sesuai dengan makna raha. Yang keempat, sisi warna kuning berarti ketulusan dan keikhlasan. Kuning itu artinya ketulusan dan keikhlasan. Artinya bahwa di pesantren ini didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan untuk beramal. Dan yang kelima, garis hitam pada sisi ini itu adalah lambang sistem pendidikan, pembinaan, dan kepengasuhan raha, yaitu kepengasuhan oleh para bapak, para ibu, para ustaz, ustazah, para pembina yang bersifat demokratis. Artinya apa? Artinya raha itu diurusi, dibina oleh siapa saja yang mempunyai keikhlasan untuk berbuat, bukan berdasarkan kepada katakanlah turunan atau daerah. Seperti sekarang ini kepengurusan itu ada yang dari Lampihong, ada yang dari Kalua, ada yang dari Pamarangan, dari Muntai, semacam. Nah, sekarang isi lambang. Pertama, Ka'bah. Pasti kita tahu semua. Ka'bah itu adalah lambang Islam atau lambang keislaman. Hampir semua peribadahan kita itu terpusat kepada Ka'bah. Salat arahnya ke Ka'bah, haji ke Ka'bah. Sebaik-baik menghadap itu adalah ke Ka'bah atau ke Baitullah. Ini mengandung makna bahwa keislaman, lambang Ka'bah ini merupakan cita-cita dari perjuangan dan keberadaan raha di tengah-tengah kehidupan ini, dengan maksud untuk ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Yang kedua, tali berpintal nih. Ini merupakan lambang tali berpintal ini tanpa buhul nih. Tanpa ada buhulnya. Melingkar, tak ada putusnya. Itu berarti bahwa persatuan yang dibangun itu tidak pernah putus dan tidak berhenti. Jalan terus. Dan tali ini berpintar dua itu merupakan paduan sistem pendidikan di pesantren ini, yaitu antara yang bersifat salafiyah tradisional dan yang bersifat khalafiyah modern. Artinya di sini tetap ada pondok dan ada perguruan. Yang ketiga, warna kuning berarti ketulusan dan keikhlasan, seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi warna kuning ini mendominasi ini bahwa semua yang dilakukan di perhal ini adalah berdasarkan ketulusan dan keikhlasan. Yang keempat, tulisan raha berbahasa Arab. Ini juga melambangkan bahwa di raha ini dipelajari, dipraktekkan bahasa asing, khususnya bahasa Arab, juga bahasa-bahasa lain. Dan artinya bahwa raha itu merupakan syi'atul aishi, yakni kemakmuran dan kesejahteraan, meliputi kemakmuran dan kesejahteraan lahir, zahir, dan batin. Mungkin bahasa sekarang akan diusahakan di sini adanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan mental, juga kecerdasan fisik. Lalu pancaran dari raha di sekeliling sinar putih ini itu melambangkan raha merupakan dinamo atau pembangkit tenaga cahaya listrik
yang memberikan sinar kepada sekelilingnya, khususnya untuk warga Kalimantan Selatan, bahkan untuk Indonesia. Dan garis kecil itu berjumlah 32. Itu menunjukkan bahwa pesantren ini atau Raha ini melebarkan cabang-cabangnya itu mulai tahun 1932. Yang paling pertama itu dibuka pesantren di Kandangan oleh tokoh kita dari Raha ini. Nah, yang keenam, bulu angsa. Ini sudah diketahui secara umum bahwa bulu angsa itu lambang pelajar atau lambang pendidikan. Bersilang berartinya sintese antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Seperti kita ketahui bahwa Raha itu mengajarkan bahwa ilmu itu adalah wajib. Ada yang wajib aini, ada yang wajib kifai. Yang aini itu ilmu agama, yang aini adalah semua cabang-cabang ilmu umum. Karena itu di zaman dahulu sudah dipelajari aljabar, ilmu ukur, ilmu jiwa dan sebagainya. Itu ilmu umum. Yang ketujuh, teras bertingkat 3. Ini tingkatnya 3 nih. 1, 2, 3. Ini melambangkan tingkat pendidikan di Raha, mulai tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Artinya di Raha ini tingkat dasar itu mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, kemudian tingkat tingginya ada STAI, ada STIQ, ada Ma'had Ali. Batu kali yang ada pada teras ini yaitu 1 yang besar, 9 yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya 22. Itu menunjukkan bahwa Raha ini mulai dibuka itu pada tanggal 1 bulan 9 atau September 1922. Kemudian beberapa waktu setelah itu pada tanggal 13 Oktober 1922 resmi diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu rencana kita untuk memperingati 1 abad ini nanti pada tanggal 13 Oktober 1922. Yang ke-8, buka melati. Ini bunga melati. Jumlah bunga dan daunnya itu 28, menunjukkan tahun mulai semaraknya pembaharuan sistem pengajian Helqah menjadi sistem perguruan, atau lebih tepat bahwa kedua sistem ini digabung. Seperti saya katakan tadi, maka pesantren itu sistemnya masih salafiyah tapi juga khalafiyah, kombinasi antara keduanya, tradisional dan modern. Yang 9, buah padi. Ini banyaknya 45 biji. Ini menunjukkan tahun diadakannya pembaharuan, inovasi, tajdid, metode dan sistem pendidikan pengajaran di Raha, yaitu dimulai pada tahun 1945, yang dalam hal ini dilakukan oleh beberapa tokoh, antara lain Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Dan 10, pita warna kuning. Pita warna kuning adalah lambang keluhuran dan keunggulan. Diharapkan bahwa Raha ini akan melahirkan santri-santri yang luhur budi pekertinya, yang unggul keterampilannya, bisa menjadi penjabat, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi tuan guru, bisa menjadi ustaz dan sebagainya. Demikian arti keseluruhan daripada lambang ini. Jika kita simpulkan adalah Raha adalah lembaga perguruan Islam dengan sistem kemangsuhan ibu bapak yang demokratis yang didirikan pada tahun 1922 untuk membina, melahirkan insan-insan yang berilmu, yang bernizam, disiplin, yang beramal saleh berdasarkan ajaran Islam, guna mencapai kemaslahatan hidup duniawiyah dan ukhrawiyah. Dulu ini disingkat dengan kata in'am, singkatan daripada I-nya ilmu, N-nya itu nizam, A-nya itu amal,
dan M-nya itu Muslim. Jadi dengan kata lain bahwa diharapkan santri-santri Raha ini orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, kombinasi tadi. Kemudian orang yang bernizam, orang yang disiplin dan konsisten dengan ketaatan, 3 ketaatan yang dibina di sini. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan makna yang dibumikan di Raha ini, yaitu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Dan dengan demikian maka Raha itu dapat diambil sebagai dinamo pembangkit tenaga yang memberikan aliran tenaga listriknya untuk menyebarkan ilmu agama, menyebarkan pengetahuan dan mensyiarkan serta mendakwakan Islam ke segenap lapangan masyarakat. Dalam hal ini konsisten Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian maka sungguh diharapkan bahwa semua kita akan berpartisipasi, berkontribusi untuk kelangsungan dan kelancaran pendidikan agama di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini. Demikian makna lambang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu kita memperingati setengah abad Pondok Pesantren ini, waktu itu panitia telah mendapat konfirmasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Agama pada waktu itu, bahwa akan datang ke sini Menteri Agama dan juga sudah akan datang Panglima waktu itu. Nah, sehingga para panitia setengah abad itu merancang kegiatan untuk acara resminya itu. Di dalamnya seperti biasa acara resmi itu maka akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya, itu pasti. Cuma waktu itu Raha tidak mempunyai lagu kebangsaannya, padahal 2 hari lagi akan datang Menteri Agama. Nah, kebetulan saya yang waktu itu masih bertugas di sekolah umum dan kebetulan mengajar musik, saya dipanggil oleh panitia dan saya diminta untuk supaya pada acara resmi peringatan setengah abad itu, di samping lagu Indonesia Raya, Raha harus menampilkan lagu kebangsaannya karena kita belum punya. Nah, coba Anda selaku alumni Raha yang sekarang masuk sekolah umum, bisa nggak? Lalu saya berpikir bahwa kenapa tidak? Maka singkatnya malam itu saya buat komposisi notasinya itu. Lalu setelah itu selesai, saya berpikir liriknya bagaimana, syairnya bagaimana. Saya teringat ada satu mahfuzat yang dipelajari, dan itu karya Dr. Idham Khalid, judulnya itu Nasidah Rasidiyah. Dan itu pernah saya nyanyikan pada tahun 70 waktu saya menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Untuk memilih ketua dewan, setelah saya pilih itu diminta supaya Fakultas Usuluddin yang berada di Raha itu menampilkan apa? Baik itu saya tanpa panjang sudah ambil barakah daripada karya Dr. Idham Khalid, saya nyanyikanlah lagunya itu, dan itu yang saya bikin notasinya. Mungkin kalau Anda ini lihat, kalau yang aslinya itu masih tulisan tangan. Nah, sehingga ini diberi judul dengan lagu Rasidiyah atau Raha. Kalau aslinya yang bahasa Arab itu Nasidah Rasidiyah. Dan kalau kita ingin ketahui lebih jauh bagaimana sebuah karya yang seperti ini, maka ini
adalah berdasarkan teori musik, musiqah bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kita musik itu seni suara dan seni bunyi. Kalau seni suara artinya suara vokal manusia, kalau seni bunyi itu dari alat. Maka kalau orang bermain musik itu ada musik vokal, mulut, ada musik instrumental atau gabungan keduanya. Himni itu artinya pujian. Jadi kalau kita membaca teks syair ini yang bahasa Arab itu lalu kita artikan, maka sama dengan kita memuji raha itu. Hampir semua negara, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren itu mempunyai lagu. Nah, oleh karena itu maka raha pada waktu itu baru sempat, karena waktunya hanya 2 hari saja. Belum sempat saya bikin maras. Karena ini 3/4 waltz dalam teorinya itu, karena bahasa Arab itu biasanya sering 3/4 irama itu waltz. Maka sesuai dengan makna yang terkandung dalam syari itu, saya namakan ini himni raha. Ini dibuat pada tanggal 15 Januari 1983. Jadi sudah 50 tahun yang lewat. Nah, sebelum kita mempelajari makna ini, saya ingin menyinggung dulu bahwa sekali lagi kalau kita menyebut lagu, tentulah itu suatu karya, dan karya itu berdasarkan pada ilmu tentang keindahan atau ilmu seni. Nah, ilmu keindahan tentang seni yang mengolah suatu syair dengan lagu, maka itu disebut seni suara atau musik. Nah, notasinya itu disebut komposisi. Artinya apa? Artinya ini ada notasi, ada irama, nih ada irama ini, ada tanda irama di sini. Kemudian ada tempo, temponya adante di sini. Ya, namanya waltz ya, adante. Itu teori musik begitu. Dan yang terakhir tentu ada pesan lagu ini, yaitu berupa lirik syair. Sedikit saya singgung lagi mengenai teori seni ini, bahwa seni itu kalau dalam bahasa Inggris disebut the arts, dalam bahasa Arab disebut fanul insai al-adabi, yang meliputi tiga kategori untuk menambah pengetahuan para santri. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat untuk menjadi ahli musik juga, tapi bukan menjadi biduan. Artinya orang yang menguasai untuk bagaimana mensiarkan raha itu melalui seni. Nah, dalam hal ini tiga kategori teori seni itu, pertama yang disebut dengan the art of articulation, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya disebut al-fununu al-kalamiyatu, atau seni olah kata, baik dalam arti puisi maupun dalam arti prosa lirik. Yang kedua, the art of formative arts, dalam bahasa Arab disebut al-fununu at-taswiriyah. Ini seni melukis. Nah, termasuk raha ini kan banyak yang unggulan menjadi pelukis-pelukis kaligrafi. Ini masuk dalam al-fununu at-taswiriyah. Dan yang ketiga, the art of modulation, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-fununu as-sautiyah. Nah, ini yang bisa melahirkan sebuah lagu. Dengan kata lain, al-fununu as-sautiyah itu adalah seni suara dan seni bunyi. Seni kata berupa tulisan, apakah dalam bentuk
verbal yaitu prosa dan puisi itu biasanya berpadu dengan seni suara yang musical atau musikah. Dengan kata lain, sebuah lagu itu bisa dinyanyikan dan bisa dimainkan dengan musik. Musik itu menata lagu atau melodi, dan syair seni katanya itu menata kata-kata untuk mengisi bait-bait atau para nada lagu itu yang memberikan makna atau pesan-pesan. Nah, jadi himni ini berisi pesan-pesan yang bisa disimpulkan sebagai pujian terhadap Rasyidiyah Khalidiyah. Mari kita baca syairnya ini. Syairnya ini, Rasyidiyun yurabbi man atau. Sebelum saya sampai ini, bahwa lagu komposisi Haji Barakatul Amin saya. Syair lagu atau lirik ini Dr. Kiai Haji Halid garis miring Umairah Bakir Teminanto Sidin. Judul asli asalnya Nasyidah Rasyidiyah, tapi waktu saya bikin lagu menjadi hemni jadinya lagu atau hemni raha. Syairnya begini, Rasyidiyun yurabbi man atahu. Rasyidiyah itu atau raha itu mendidik, membina siapa saja yang datang ke sini. Dari mana saja. Apa orang kaya, apa orang miskin, apa orang yatim, orang perhuluan, orang kota, semua akan dibina, dididik di sini. Yahud wazu padlin bi Borneo Janubi. Ini merupakan suatu keistimewaan, kelebihan khusus bagi Kalimantan Selatan, Borneo Al-Janubi. Bahari itu Kalimantan disebut Borneo, karena diulah bahari maka istilahnya Borneo. Ma'aiduhu kafalit talibina. Ma'ahid itu lembaga-lembaga termasuk penginapannya itu. Ya memadai lah. Di zaman saya tahun 60-an itu cukup dipan, tikar, dan bantal. Kalau sekarang lumayan pakai tilam. Zaman saya itu masak manual dengan kayu bakar, air minumnya air sungai. Kalau sekarang betul-betul memadai, apa? Sudah mineral minumannya. Makanannya dimasak dengan pakai kompor gas. Ya lah. Kemudian pakai sayur. Sejaman saya itu makan tuh nasi hanya dengan ikan kering atau wadi yang disumap di kincing. Masak nasi, masak wadi atau masak kering. Nah, jadi pada waktu membuat ini dengan apa istilah ma'ahidu kafalit talibina, ma'hadnya ini memadai, ternyata sekarang bisa kita nyatakan bahwa apa yang dibuat bahari itu terwujud sekarang. Memang kafalit talibin. Kita sudah bisa menampung ribuan. Baik yang kalong itu belajar pulang, atau yang mondok diam di asrama, memadai semua. Yahutuhal mu'alim wal murabbi. Ini pesantren diasuh, dibina oleh mu'allim wal murabbi. Mu'allim artinya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Murabbi artinya orang yang mendidik, mendewasakan sejak dari kecil sampai terus tumbuh. Nah, itu. Maka istilahkan dengan mu'allim wal murabbi. Mu'allim orang yang mengajar ilmu, murabbi orang yang mendidik dan membina baik fisik maupun mental, baik rohani maupun jasmani. Madarisuhu kafalit talibina. Di pesantren Raha ini ada madaris, jamak dari madrasah. Jadi mulai TK
tingkat prasekolah, itu ada RA, ada pendidikan dininya, kemudian ada tingkat ibtidaiyahnya, ada sanawiyahnya putra putri, ada aliyahnya putra putri, dan ada perguruan tingginya. Itu yang diistilahkan mada'inuhu ma'ahiduhu murattabatun bipusulin. Ada kelas-kelas di sini, baik kelas dalam arti lembaga maupun kelas dalam arti pendidikan. Kalau dalam lembaga ada lembaga dasar, menengah, tinggi. Kalau pendidikan ada kelas 1, 2 dan seterusnya. Di zaman saya itu hanya ada normal Islam kelas 1 sampai 6. Nah, akhirnya berubah menjadi ada sanawiyah normal Islam, ada aliyah normal Islam. Ala kullin yu'ammak fihi dini. Semua lembaga itu pada dasarnya adalah memperdalam ilmu agama. Ini yang diistilahkan sekarang dengan tafaqquh fid din. Jadi pesantren Raha ini adalah lembaga untuk tafaqquh fid din, memahami, mendalami dan menerapkan ajaran agama. Wa yazharu min tala'ihi al-ahkam. Nampak, muncul dari kegiatan pendidikan itu al-ahkam, artinya ketetapan-ketetapan yang agamis, hukum-hukum agama maupun akhlak-akhlak al-islamiyah, akhlak al-karimah itu. Wa yusmiru minhu azhanal qawali. Nah, dari situ akan nampak, akan lahir smart, kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan rasional, ya, termasuk keterampilan lahiriah. Itu yang dikehendaki dengan makna wa yusmiru minhu azhanul qawali. Seterusnya, masabihun tunawiru fizzolami. Seperti tadi kita pada lambang, Raha ini merupakan masabih, jamak dari misbah, pelita. Yang namanya pelita itu apa? Tunawiru, memberikan cahaya, sinar. Tudi uman lahu amalul awali. Nah, sinar itu akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mempunyai cita-cita yang mulia. Apa cita-cita mulia itu? Yaitu orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang bertakwa. Itu cita-cita mulia. Mudah-mudahan santri-santri yang sekarang ini sedang mulai mengenali Raha ini akan mencapai nanti apa yang saya bukan dengan orang-orang yang mempunyai keimanan, amal dan ketakwaan. Dan nanti itu akan saya buat dalam lagu Maras Raha. Kemudian tala'la fis sama'i suha rafi'un. Itu seperti suha itu kan sinar. Kelap-kelip sinar itu di ketinggian. Raha itu ketinggiannya sekarang sudah menasional. Untuk santri ketahui, sekarang lebih dari 28.000 pesantren yang ada di Indonesia, termasuk beberapa ratus yang ada di Kalsel.
dari 28.000 itu ternyata Raha itu dapat terisyarat dari syair ini. Apa? Tala'la'a bisama iswarapiun, itu menyinar. Raha menjadi urutan ke-18 dari 20 pesantren besar di Indonesia. Mungkin dari segi banyaknya santri kita sedikit. Kalau di Jawa itu ada 15.000, 10.000, 20.000. Kita hanya sekitar kurang daripada 6.000, 5.700 sekian. Tetapi kenapa Mekah besar? Ya tadi karena keberadaan pesantren ini yang dapat memberi sinar kepada masyarakat. Syair yang terakhir berbunyi, Yuzayyunman Raja Husnal Ma'ali. Maka cahaya itu akan menghiasi, memberi sangu, memberi pakaian yang bagus bagi yang orang-orang yang Raja Husnal Ma'ali, yang mengharapkan cita-cita yang baik, yang tinggi. Nah itu, insya Allah nanti setelah ini akan ada, kita coba dengarkan nanti musiknya. Itu mengenai Hemni Raha. Sekali lagi, Hemni Raha ini dibuat pada tanggal 15 Januari tahun 1983. Jadi mungkin antum semua belum lahir. Nah, yang kedua adalah Mars Raha. Nah, ini Mars Raha. Nah, ini gampang. Gampangnya kenapa? Syairnya, liriknya itu bahasa Indonesia. Ini saya buat pada hari Jumat tanggal 13 Zulqa'dah 1433 bertepatan dengan tanggal 27 September 2012. Sekarang 2021. Berarti 19 tahun yang lewat ya. Nah, ini kalau ditinjau dari segi komposisi ya, pertama temponya. Tempo artinya kecepatan lagu ini untuk dinyanyikan. Temponya the Mars ya, Mars. Jadi Mars itu kayak tentara berjalan loh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan tadi Hemni. Hemni itu andante lambat, lembut ya. Rasidiyun yurabbi man atahu. Dan temponya andante, kemudian biramanya 3/4. 3/4 itu kalau dimainkan musik perkusinya begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu Hemni. Berbeda dengan Mars. Mars 4/4 nih. Dan temponya di manusia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau orang main musik, ini yang pegang drum harus tahu ini. Wah, ini mau perempat nih. Yang pegang bass juga harus tahu di mana jatuhnya titiknya itu. Dan sebagainya. Ini dalam teori musik. Nah, komposisi lagu lirik ini ditulis ya, lengkapnya itu Dr. Hamzah Jabarkatullah Amin MPDI. Lalu ini ada tanda pada perangkat ini ada ini 2 kris. 2 kris dalam teori tangga nada ini sama dengan Do sama dengan G. Do sama dengan G. Ya kalau kada belajar kada paham. Apalagi kecambah yang banyak begini. Nah, sampean belajar di mana? Saya belajar autodidak. Autodidak saja. Cuma waktu saya mondok sini, saya mengagumi seorang mu'alim kita almarhum Kiai Haji Abdullah Anak Asra. Beliau itu ahli musik. Kagum saya. Kok ada mu'alim yang di Ma'arif itu mengajar kitab hikam, tapi ahli musik. Saya kagumi itu. Oh, akhirnya saya kecipratan. Nah, jadi ini
teori pesantren, kita menggabungi perguruan itu bisa ada barakahnya. Tidak langsung belajar, kita bisa dapat ilmu. Sehingga waktu saya ditugaskan mengajar sekolah umum, nah akhirnya apalagi waktu itu SPG itu kan mencetak calon guru SD, guru TK. Untuk jurusan TK itu nyanyi aja. Kalau nyanyi pasti ilmu nyanyi kan, berarti ilmu musik. Maka mulai itu saya mendalami bahwa saya sebagai guru, apalagi ada yang jurusan TK harus. Akhirnya saya bisa mengurai teori ini dan bisa membata kecambah yang seperti ini. Nah kemudian ini kalau dilihat paralada pertama ini namanya paralada gantung. Ini kalau dihitung ini satu saja. Berarti ada 3 kurangnya. Nah 3 kurangnya itu ini paralada akhir. Teori musik itu ada. Artinya kalau kita menyanyikan lagu ini, kita harus mulai dengan palu naik. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 mulai. Jadi kalau hemni itu kan 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau mars 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah itu mengikut teorinya. Sekarang kita kepada intinya adalah mendalami pesan dari syair atau lirik lagu ini. Saya baca ya. Pesantren Rasidiyah Khalidiyah, pesantren kita umat Islam. Ini adalah amanah Dr. Kiai Idham Khalid. Saya masih ingat. Kata beliau, pesantren ini bukan milik siapa, ini milik umat Islam. Maka saya masukkan sebagai lirik pertama. Lanjutkan dengan pengemban amanat agama. Rasidiyah ini pengemban amanat agama. Apa amanat agama itu? 3 saja. Berilmu, beriman, beramal. Klop sudah. Dapat ilmu, ilmu mantap, amalnya smart. Wah ya sudah. Itu diterjemahkan oleh saya dengan Sihatul Aqidah, Salimul Aqidah. Kita mendapatkan sini akidah yang benar. Setelah itu kita harus mendapatkan Salimul Ibadah, menempatkan tata cara kaifiat beribadat yang benar, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah setelah itu lalu kita masuk kepada referennya ini. Pengembangan agama beriman bertakwa, beriman bertakwa beramal, semuanya itu kita maksudkan karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia dan karena kita ingin membumikan ajaran Allah, atiullah wa ulil amri, maka lirik sambungannya adalah untuk umat Islam, bangsa Indonesia dan negara-negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Nah, kita di sini saya dulu melalui sudah dikarenakan hubbul watan minal iman. Itu pesan Kiai. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu adalah bagian daripada mantapnya iman kita. Lirik selanjutnya, mari kita giat belajar. Ini seruan nih. Jadi Mars itu kan perjuangan. Kesini harus giat belajar. Belajar. Untuk apa? Bukan untuk gagahan, tapi demi akhlak yang mulia. Kita di sini harus finalnya itu berakhlak mulia. Seterusnya, berbakti pada masyarakat. Salah satu ciri akhlak mulia itu selalu ingin mengabdi berbakti kepada masyarakat. Masyarakat apa? Tentu saja masyarakat Indonesia yang jaya ini. Berbakti untuk agama yang pada hakikatnya kebaktian kita kepada masyarakat itu adalah kebaktian kita kepada agama kita, agama Islam. Nah, oleh karena itu saya serukan di sini, hiduplah
Pesantren Raha. Nah, jadi kalau Hemni tadi adalah lagu pujian, Maras ini adalah lagu perjuangan. Nah, saya kira itu beberapa hal yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita mencintai Raha ini dengan belajar serajin-rajinnya supaya kita dapat mencapai pesan, baik pesan pada lambang, pesan pada Hemni, maupun pesan pada Maras Raha tadi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin ya Allah rabbin. Hadanallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.